Bismillahirrahmanirrahim. Fadil hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi usulihi wa furu insyaallah umul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. لمؤلف هذا الكتاب الأستاذ العلامة الفقيه الشيخ فضل بن أحمد بن فاضل. هذا مش أنا لكن في مصر أن الله تعالى يحيينا بحمايتهم ويمدنا بإمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 8. Halaman 8 sudah. Takdimatun, kata pengantar. Takdimatun, kata pengantar. Biqalami fadilatil ustadzi, ditulis oleh fadilah al-ustadz. Biqalami fadilatil ustadzi, ditulis oleh fadilah al-ustadz As-Sayyidi Alawi, Sayyid Alawi Abbasi al-Maliki. Biqalami fadilatil ustadzi, ditulis oleh fadilah al-ustadz As-Sayyidi As-Sayyid Alawi Abbas al-Maliki, Abbasi al-Maliki. Jadi kata pengantar faraid ini, kenapa saya baca dari sini? Ini sangat penting sekali untuk mengetahui apa sih sebenarnya faraid. Apa faedahnya kita mempelajari tentang faraid? Di sini dikupas secara detail oleh beliau tentang fadilah, keutamaannya. Sebenarnya kalau penulis kitab ini dari halaman 14. Kalau kitab yang kita pelajari sebenarnya mulai dari 14. Tapi ada pengantar tambahan dari As-Sayyid Alawi Abbas al-Maliki. Penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di sini ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah dibahas enggak perbedaan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ini semua kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkaji di dalam tafsir Ar-Rahman, Ar-Rahim, siapa yang kemarin yang nyata ya? Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman ini kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk yang ada di alam ini, seluruh makhluk di dunia. Sedangkan Ar-Rahim ini kasih sayang Allah khusus kepada muslim saja di akhir.
Jadi kasih sayang yang Allah berikan. Ar-Rahim, baik orang itu durhaka kepada Allah, baik dia bermaksiat kepada Allah, tetap Allah akan berikan kasih sayangnya kepadanya. Di antaranya kita bisa jumpai betapa banyak orang yang fasik, orang yang bermaksiat malah fasik secara tidak mengimani bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa Nabi Muhammad bukanlah utusan. Tapi kita tampak nyata mereka kaya, malah lebih kaya daripada muslim. Itu karena bentuk Ar-Rahimnya Allah. Tapi Ar-Rahim ini itu Rahman bukan kebalik. Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman ini murni ketika Allah berikan kasih sayangnya di dunia ini. Tapi kalau Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada muslim dan muslimat saja. Muslim dan muslimat. Karena saya cuma nulis muslim, kok muslimatnya nggak ada Pak Ustadz? Kita kan muslimat, masa muslimnya aja yang dikasih? Tidak. Kalau sudah bilang muslim, muslimatnya juga ikut. Ketika di akhirat amal-amal kita sudah tidak bisa menyelamatkan kita, maka masih ada pertolongan kasih sayangnya Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang Islam. Ayo. Alhamdulillah. Masih mau nulis? Masih nulis atau sudah selesai? Masih. Kalau buku Faraid harus punya catatan ya, karena ini menyangkut hitung-hitungan. Ayo. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Wassalatu wassalamu, dan selawat serta salam ala Rasulillahi, atas Rasulillah, atau tercurah limpahkan atas Rasulillah, ala Rasulillah, atas Rasulillah, wa ala alihi, dan atas dan keluarga Rasul, wa sahbihi, dan sahabatnya Rasul. Wa ba'du, dan setelah alhamdulillah, setelah assalam, apa salawat serta salam, fa'lam, maka ketahuilah. Wa ba'du, amma ba'du atau wa ba'du itu biasanya ingin diceritakan setelah saya mengucapkan alhamdulillah, setelah saya mengatakan salawat dan salam, baru akan masuk ke materi. Fa'lam, maka ketahuilah. Fa'lam, maka ketahuilah. Ayyuhat talibu, wahai penuntut ilmu. Ayyuhat talibu, wahai penuntut ilmu. Al-mustafidu, yang mengambil manfaat. Al-mustafidu, yang mengambil manfaat. Nawwarallahu qalbi wa qalbaka, semoga Allah menerangi hatiku dan hatimu. Nawwarallahu qalbi wa qalbaka, semoga Allah menerangi hatiku dan hatimu. Wa zada fin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menambah di dalam wazada, dan menambah fin nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbi wa hubbaka, terhadap kecintaanku dan kecintaanmu. Wazada, dan menambahkan Allah menambahkan fin nabi sallallahu alaihi wasallam,
di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubbi wa hubbaka, terhadap kecintaanku dan kecintaanmu. Artinya begini, pengarang As-Sayyid, pengantar daripada As-Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki ini ingin ngasih tahu kepada kita, wahai penuntut ilmu yang mengambil manfaat daripada ilmu ini, semoga Allah menerangi hatiku dan hatimu, dan juga menambahkan kecintaanku dan kecintaanmu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada, semoga kita tambah cinta, hati kita tambah nambah hubbi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna ilma faraidi, bahwasanya ilmu faraid, anna ilmal faraid, bahwa ilmu faraid ilmun jalilun, ilmu yang agung. Anna ilma faraidi, bahwa ilmu faraid itu ilmun jalilun, ilmu yang agung. Wa kafahu syarafan wa fadlan wa manqabatan wa fakhran. Wa kafahu, cukuplah baginya, wa kafahu, dan cukuplah baginya, sarafan, sebagai kemuliaan, wa fadlan, keutamaan, wa manqabatan, dan keunggulan, wa fakhran, dan kebanggaan. Kalau kelewat Ustaz ya, enggak usah malu-malu. Wa kafahu, dan cukuplah, syarafan, wa kafahu, dan cukuplah baginya, maksudnya bagi ilmu faraid, syarafan, sebagai kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan, wa manqabatan, dan keunggulan, wa fakhran, dan kebanggaan. Cukup dengan ilmu ini bisa menyebabkan kita mulia, bisa kita diberikan keutamaan, keunggulan, dan menjadi suatu kebanggaan bagi diri kita. Kenapa begitu? Annallaha tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah Ta'ala, Anallah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah Ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala lam yakil, tidak menyerahkan, Allah tidak menyerahkan qismata mawarithina. Lam yakil, Allah tidak menyerahkan qismata mawarithina, pembagian warisan kita. Qismata mawarithina, pembagian warisan kita, ila ahadin, kepada siapapun, ila ahadin, kepada siapapun, siwahu, selain Allah. Tadi kita sudah berbicara bahwa cukup dengan faraid ini, ilmu faraid ini menjadi kebanggaan, menjadi keutamaan, menjadi keunggulan. Kenapa? Kan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pembahasan ilmu faraid ini, artinya kalau ilmu faraid kita sudah paham betul bahwa yang dikaji di dalam ilmu faraid ini tentang pembagian warisan. Dan pembagian warisan ini tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan kepada siapapun di dalam pembagian ini. Tidak ada otak-atik ulama 1/2, 1/3, 1/5, dan 1/2 dan 2/3 dan sebagainya. Ini murni yang meletakkan hitungan-hitungan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian sekian, ini bagian sekian, ini semua dari Allah. Terdapat di dalam Al-Quran. Walakinnahu, akan tetapi, walakinnahu, akan tetapi, tawalla, membagikan,
Wa tawalla, Allah membagikan kismataha, pembagiannya, binafsihi, dengan dirinya Allah. Walakinnahu, dan akan tetapi, tawalla, membagi siapa Allah? Allah membagi ya. Walakinnahu, akan tetapi, tawalla, Allah membagi kismataha, terhadap pembagian mawaris ini, pembagiannya binafsihi, dengan zat dirinya Allah. Allah sendiri yang membagi di dalam Al-Quran itu. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Yusikumullahu, Allah mewasiatkan kepada kamu, kepada kalian. Yusikumullahu, Allah mewasiatkan kepada kalian, fi auladikum, yusikumullahu, Allah mewasiatkan kepada kalian, fi auladikum, tentang pembagian warisan anak-anakmu. Fi auladikum, tentang atau di dalam pembagian warisan untuk anak-anakmu. Lidzakari mislu haddil unsayain. Lidzakari mislu haddil unsayain. Lidzakari, bagian seorang anak laki-laki, mislu haddil unsayain, sama dengan bagian dua anak perempuan. Mislu haddil unsayain, sama dengan pembagian anak perempuan. Walillahi darrul Hasan ibn Utsman rahimahullahu haitsu yaqul. Enggak ada yang lewat ya. Nih. Jadi pembagian dua laki-laki itu, pembagian satu laki-laki sama dengan pembagian dua perempuan. Kalau seumpamanya kalian punya 3, kok sudah mulai nggak enak? Kalian mewariskan ayah kalian atau ayah kalian. Ini ya kayaknya ya. Ayah, oh iya. Ayah meninggalkan $3 seumpamanya. Yang ada 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kita sudah paham di dalam Al-Quran disebutkan tadi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. 1 bagian lidzakari bagi laki-laki sama dengan 2 bagian perempuan. Kalau perempuan ini dapat 2, maka ini seharusnya dapat 2. Tapi karena cuma 3, 2 perempuan ini kan dapat 1. Nah, kalau yang enak 4 sumbangannya, biar nggak usah hitung. 4, biar nggak usah hitung. Kalau 3 pecah dulu. Kalau 4 kan enak. Bagian perempuan 2 perempuan 2, bagian 1 laki-laki 2 tambah 2 sama dengan 4.
Satunya namanya Fatimah, satunya namanya Arika. Ini namanya Mr. Bean. Mr. Bean dapat 2, Fatim dan Arika ini kan 2 perempuan tadi. Makanya Fatim dapat 1, Arika punya dapat 1. Bisa dipahami? Itu ayat Al-Quran. Yufikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hadzil unsayyain. Yang membagikan ini bukan ulama. Khusus di dalam kitab pembahasan mawaris ini Allah langsung. Ini loh pembagiannya. Kalau sholat apakah begini, apakah kalau sumpamanya sholat ya. Sholat sumpamanya kan ada yang Allahu Akbar, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Ada yang begini, ada yang nggak begini sama sekali. Yang mana itu masih perdebatan ulama, terserah mau begini, yang penting jangan begini. Yang penting jangan dipakai semua. Yang penting jangan dipakai semua. Saya mau pelajari di Muslim Ustaz, berbagai macam mazhab, berbagai macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Saya mau amalkan semua Ustaz. Allahu Akbar. Nah, ayo. Walillahi darul Hasan ibni Utsman rahimahullah wa haitsu yaqul walillahi darul Hasan, dan sungguh indah ucapan Al-Imam Hasan. Walillahi darul Hasan atau walillahi darul Hasan, dan sungguh indah ucapan Al-Hasan ibni Utsman rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Walillahi darru, sungguh indah Al-Hasan bin Utsman, ucapannya Al-Hasan bin Utsman rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, haitsu yaqulu, ketika berkata, Utsman ini berkata, ilmul faraid ilmun la nadhira lah, yakfika an qad tawalla kismahullah wa bayyana al-hadda tibyanan liwarisihi faqala subhanahu yusikumullah wa fil kalalati fudyallahi munzalatun fabana tasrifu ma'aftabihillahu. Mau lagunya pakai apa saja silahkan. Balonku ada 5, ilmul faraidi ilmu la nadhirola, yakfika angkota walla kismahullah. Silakan. Ini kan syair. Ilmul faraidi, ilmul faraid. Ilmun adalah ilmu. Ilmul faraidi, ilmul faraid. Ilmun adalah ilmu. La nadhiralah, yang tiada tandingannya. Ilmul faraid ilmun la nadhira lah, yakfika an qad tawalla ismahullah. Yakfika, cukuplah bagimu, yakfika, cukuplah bagimu, an qad tawalla ismahullah, bahwa Allah sendirilah yang membaginya. Angkot tawalla kismahullah, bahwa Allah sendirilah yang membaginya. Wa bayyanal
hadda wa bayyana al-hadda tibyanan liwarisihi. Wa bayyana, Allah menjelaskan al-hadda, bagian, tibyanan dengan penjelasan, liwarisi bagi ahli warisnya. Liwarisihi tibyanan dengan penjelasan, liwarisihi bagi ahli warisnya. Faqala subhanahu, maka Allah berfirman. Faqala subhanahu, maka Allah berfirman, subhanahu, maha suci Allah. Apa yang difirmankan Allah? Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Yusikum ila akhirih, yusikum mewasiatkan, kum kepada kalian, Allahu siapa? Allah mewasiatkan kepada kalian. Wa fil kalalati fut ya Allahi munzalatun fabana tashrifu ma afta bihillahu. Wa fil kalalati, dan di dalam perkara kalalah. Wa fil kalalati, dan di dalam perkara kalalah. Futyallahi munzalatun, fatwa Allah diturunkan. Wa fil kalalati, dan di dalam perkara kalalah. Futyallahi munzalatun, fatwa Allah diturunkan. Kalalah itu nanti akan ada pembahasannya. Ya, seseorang yang wafat tidak memiliki ayah maupun anak, termasuk cucu dan anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Kalalah itu juga bisa merujuk kepada yang mewariskan dan ahli waris. Itu yang dimaksud dengan kalalah. Nanti kita akan ada di pembahasannya. Wa fil kalalati, dan dalam perkara kalalah futyallahi munzalatun, fatwa Allah diturunkan. Fabana, maka jelas, tasyrifu maka nyatalah kemuliaan, ma aftabihillahu. Fabana tasyrifu, maka jelas kemuliaan. Fabana tasyrifu, maka jelas atau nyata, maka nyatalah kemuliaan. Ma aftabihillahu, terhadap apa yang Allah fatwakan. Fabana tasyrifu, maka jelaslah, maka nyatalah kemuliaan. Ma aftabihillahu, terhadap apa yang Allah fatwakan. Wa qala fi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wa qala, dan bersabda, fi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW. Wa qala fi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi fihi, di dalam faraid ini, fihi di dalam urusan faraid, ilmu faraid. Wa qala, dan bersabda fi dalam urusan faraid, ilmu faraid ini, sallallahu alaihi wasallam. Siapa nih? Baru baca ini. Selesailah. Alhiqu al-faraid bi ahliha
fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Alhiku berikanlah al-faraidha bagian faraid. Alhiku berikanlah al-faraidha bagian faraid bi ahliya kepada ahli warisnya, bi ahliha kepada ahli warisnya. Fama baqiya dan apa yang tersisa. Fama baqiya dan apa yang tersisa. Fali aula rajulin zakarin, maka untuk laki-laki yang paling dekat. Fali aula rajulin zakarin, maka untuk laki-laki yang paling dekat atau kekerabatannya. Fali aula rajulin zakarin, maka untuk laki-laki yang paling dekat kekerabatannya. Jadi di sini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Berikanlah bagian faraid kepada para ahli warisnya, dan apa yang tersisa, apa yang ada, maka untuk laki-laki yang paling dekat kekerabatannya. Wa qauluhu, tinggal sedikit lagi. Wa qauluhu, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, zakarin ba'da qawlihi, lafaz zakarin ba'da qawlihi, setelah sabdanya Nabi, rajulin. Sabda beliau zakarin setelah kata rajulin. Wa qauluhu zakarin ba'da qawlihi rajulin. Sabda beliau zakarin setelah kata rajulin. Untuk apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zakarin setelah lafaz rajulin? Di dalam hadis al-khiqul faraid bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Untuk apa? Lidaf'i iham istiratil bulughi. Lidaf'i, untuk menolak. Lidaf'i, untuk menolak iham istirati, anggapan bahwa syarat. Lidaf'i iham istiratil bulughi, anggapan bahwa syarat baliu. Lidaf'i, untuk menolak, iham istiratil bulughi, anggapan bahwa syarat baliu. Ihami, anggapan istiratil bulughi, bahwa syarat baliu. Fistihqaqil irsi, dibutuhkan dalam mendapatkan warisan. Fistihqaqil irsi, dibutuhkan dalam mendapatkan warisan. Ada di dalam sabda Nabi, lafaz zakarin jatuh setelah rajulin. Kalau seandainya rajulin saja, tidak disertai dengan zakarin, laki-laki, sama-sama laki-laki, zakari rajulin sama, tapi ini lebih umum. Zakarin artinya anak laki-laki itu, atau anak laki-laki itu juga bisa loh mendapatkan, tidak harus balik. Kalau rajulin itu kan seakan-akan anggapannya adalah balik saja. Ketika sama Rasulullah ditahsis lagi, dikhususkan lagi, ini juga zakarin, anak-anak kecil itu juga berhak mendapatkan warisan. Tidak ada bedanya balik ataupun tidak balik. Oke, terima kasih banyak. Semoga kakak-kakak selalu sehat dan bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ada yang kelewat? Enggak ada. Di sini kelewat, yang mana yang kelewat? Ada ya? Kalau sudah bel, udah enggak konsen. Kebayangan makannya. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.